sore, Ibu-Ibu sekalian. Senang berjumpa. Sama-sama kita akan bersekutu bersama, kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Juga kita akan mendengarkan sharing dari beberapa ibu yang mungkin akan memberikan kesaksiannya. Kita akan pujikan lagu kita, Hari-hari Kulalui Bersama Yesus. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Puji Tuhan, kita bisa melalui hari-hari kita walaupun tidak mudah, tapi tetap ada sukacita dan sejahtera karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum melanjutkan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dalam setiap masalah, dalam setiap persoalan yang kami hadapi, kami tahu bahwa Engkau hadir dan Engkau sendiri yang menolong kami sehingga kami bisa melaluinya dengan baik. Dan kami bersyukur untuk setiap kami yang boleh hadir pada sore hari ini dengan keadaan yang sehat. Itu semua adalah karena berkat Tuhan, dan biarlah kami tetap melalui hari-hari kami ini dengan terus berharap hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri akan mengurapi kami, menolong kami sehingga persekutuan kami pada sore ini juga berjalan dengan pimpinan Tuhan dan kami mendapatkan berkat melalui firman Tuhan yang nanti juga akan disampaikan oleh Mbak Dwi, dan kami dapat menjadi saksi-Mu yang hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Karena sungguh kasih setia Tuhan itu tidak pernah lekang oleh apapun juga. Walaupun hujan, banjir, tapi Dia tetap beserta dengan kita. Kasih setia-Mu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setia-Mu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari, memuji nama Tuhan. Ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan.
Ya bersyukur ya. Kalau misalkan kasih setia Tuhan lapuk oleh panas, lapuk oleh hujan, wah bisa seperti di rumahnya Ibu Ana saat ini, dibersihin lagi, di rumahnya dibongkar karena lapuk semua. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus tetap setia dan kasih-Nya itu tetap tidak berubah, tidak pernah lapuk sekalipun. Kita akan memuji berikutnya, lagunya ini Senyum dan Bermuka Gembira. Karena kan kita nggak bisa nyanyi sama-sama nih, jadinya buat saya juga agak sepi. Jadi kita akan nyanyinya yang lain boleh pakai gerakan ya. Jadi senyum dan bermuka gembira. Nanti kalau angkat tangan. Jadinya kelihatan, saya juga bisa merasa, oh ada teman-teman yang ikut bersama-sama. Ya, oke? Okay? Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Jadi saya bisa melihat ibu-ibu juga tersenyum. Jadi tambah cantik loh, tersenyum. Kita akan berikutnya akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Bambang. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Lucy untuk waktunya. Saya akan bersaksi. Selama pandemi ini kan udah 1 tahun ya, 1 tahun. Nah, di dalam 1 tahun ini selain apa yang saya alami itu 2 orang, saudara saya udah dipanggil Tuhan selama dalam 1 tahun ini. Pertama kakak saya. Dia sakit gitu, tapi belum sempat dibawa ke rumah sakit. Jadi kita nggak tahu dia itu kena virus corona atau apa. Kita nggak tahu juga, karena dia nggak mau dibawa ke rumah sakit. Jadi sakitnya tuh cuma di rumah aja. Jadi pas di rumah selama 2 hari meninggal dalam usia 72 tahun. Dan waktu saya mendengar beritanya dia meninggal itu, sudah ada firasat di dalam hati saya gitu loh. Seharian itu badan saya nggak enak, panas, kayak stres atau apa. Mungkin karena kita bersaudara gitu loh. Jadi kayak ada hubungan yang membuat saya itu gelisah sepanjang hari gitu. Pas paginya, biasa saya kalau mau tidur gitu ya, HP kan saya matiin. Pas pagi gitu saya sudah merasa nggak enak hatinya. Pas saya buka HP itu, ternyata berita kakak saya yang bernama Ahmad dulu, Mbak Dwi yang sering kita doakan itu akhirnya dipanggil Tuhan. Jadi ini baru 100 hari. Dalam hari ini kita memperingatinya 100 hari. Nggak lama berita satu lagi, keponakan saya baru berumur 37 tahun, anaknya masih SD. Ya seperti itu juga, badannya nggak enak badan gitu, sakit-sakit perut sampai sakit dipijet. Terus dibawa ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit, tadinya sembuh gitu, selama seminggu sembuh. Sudah dibuka ini masker, dia udah mulai makan. Nggak taunya pas besok harinya dapat berita. Beritanya tuh pada sore hari bahwa keponakan saya itu meninggal dunia karena COVID. Jadi dikuburkannya pada malam hari itu dengan upacara COVID gitu. Nah, mamahnya itu kakak saya. Kakak saya itu kan sedang sakit juga. Bapaknya itu baru habis jatuh dari WC sehingga kayak lumpuh gitu.
akhirnya pakai kursi roda. Kakak saya yang perempuan itu diabetes, maksudnya badannya udah agak bengkak gitu ya, karena nggak tahu katanya kena ginjalnya. Jadi yang saya sedihkan itu ngelihat orang tuanya gitu loh, yang pada saat anaknya meninggal, dia nggak bisa melihat gitu loh, karena dia sendiri keadaan sakit gitu. Nggak bisa ngantar ke kuburan, nggak bisa ngelihat anaknya pada saat terakhir. Padahal itu anak paling kecil gitu loh, yang setiap hari biarpun sudah berkeluarga, dia selalu datang ke rumah orang tuanya untuk menjenguk gitu. Jadi saya tuh kasihan ngelihat kakak saya sekarang yang tambah stres, tambah sedih karena ditinggalkan anaknya gitu. Jadi saya hanya bisa berdoa agar Tuhan memberi kekuatan kepada kedua kakak saya ini. Saya bilang pasrah gitu loh. Tapi sampai saat ini juga hati saya tuh kalau ngelihat fotonya sedih gitu. Karena katanya kakak saya itu nangis terus gitu loh. Jadi saya hanya bisa minta dukungan doa pada kedua kakak saya agar diberi kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Dan satu lagi saya minta dukungan doa, mamahnya Yulia, besan saya, saat ini masuk rumah sakit. Katanya badannya panas dan sesak napas. Saya bilang, Yuli coba berdoa. Mudah-mudahan bukan COVID ya, karena mamahnya juga sudah tua gitu. Jadi nanti kalau dalam doa syafaat, saya baru dapat berita sore hari ini, tapi cek darahnya belum keluar. Saya bilang coba di swab gitu. Tapi belum keluar hasilnya. Tapi kok saya berpikir arahnya ke situ ya, karena sepertinya hampir sama, yaitu panas dan sesak napas gitu. Jadi kepada ibu-ibu saya minta dukungan doa itu aja. Terima kasih. Udah Bu Lucy, terima kasih. Terima kasih Bu Bambang untuk kesaksiannya. Kami juga turut berduka untuk keluarga besar dari Ibu Bambang. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan penghiburan khusus untuk Ibu Bambang supaya tetap menjadi saksi yang hidup buat keluarga besar yang lain. Ya, Tuhan menolong untuk kakaknya juga supaya tidak stres, bisa terhibur, walaupun kita tahu itu tidak mudah karena kehilangan anak itu suatu hal yang berat banget pasti ya, berat sekali. Apakah ada dari ibu-ibu yang lain akan memberikan kesaksian? Kalau tidak ada, saya akan memberikan sedikit. Saya mau bersyukur untuk Tiffany yang sudah pindah ke Surabaya. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi dia. Jadi dimanapun dia berada, Tuhan selalu menyediakan teman yang baik yang bisa menemani sehingga dia tidak kesepian. Jadi pada waktu berangkat ke Belanda juga tidak terduga Tuhan sediakan teman dari anak teman kor saya gitu ya. Bisa satu pesawat sepanjang perjalanan sampai bandara juga ketemu dengan teman dari Surabaya. Lalu pindah ke manapun dia selalu ada teman gitu ya. Tuhan sediakan teman walaupun tadinya kita nggak kepikir gitu. Ternyata kok bisa ketemu lagi. Dan ini juga pindah ke Surabaya. Ternyata temannya yang dari Belanda juga yang tadinya bekerja di Jakarta pindah ke Bali bersama keluarga. Tapi terus pindah ke Surabaya dia sendirian untuk bekerja. Jadi sekarang mereka berdua bisa saling menemani. Kalau hari Sabtu atau Minggu bisa bertemu bersama. Kita akan pujikan lagu kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kasih karunia-Nya yang besar. Kita juga bersyukur karena Tuhan sendiri yang memberikan ketenangan dan damai sejahtera bagi kita. Kita bisa merasakan dekat, merasakan sukacita, merasakan ketenangan karena Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita pujikan, ku bersyukur kepadamu.
karuniamu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan, tak pernah Kau ingkar janji. Hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas karuniamu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan, tak pernah Kau ingkar janji. Hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Silahkan Mbak Dwi untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu ya Tuhan, walaupun di tempat yang berbeda, tetapi kami percaya hati kami dan roh kami disatukan oleh Tuhan dalam persekutuan saat ini. Tuhan, kami turut mendoakan untuk keluarga besar Ibu Bambang Tuhan. Engkau kiranya memberikan penghiburan dan kekuatan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan oleh saudara-saudara yang berpulang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Juga berikanlah penghiburan secara khusus kepada Ibu Bambang yang tidak bisa menjumpai keluarganya. Tuhan, saat ini kami bersama-sama hendak merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan seperti pujian yang kami naikkan tadi. Engkau Allah yang akan memberi pengertian adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji terhadap semua yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, bukalah hati kami, pikiran kami, tuntunlah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita perlu bersyukur untuk setiap kesempatan yang diberikan kepada kita, karena kita tidak tahu bagaimana nanti ke depannya. Tapi ucapan syukur kita di hadapan Tuhan akan membuat kita semakin hari semakin bersukacita dan menyambut setiap anugerah yang Tuhan berikan. Tema kita pada sore hari ini cukup unik ya, Sarai yang mencoba membantu Tuhan. Kita akan membaca kisah ini dalam Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 3. Ibu Rini akan membantu kita membaca bagian ini. Silahkan Ibu Rini. Kejadian 16 ayat 1 sampai 3.
Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat kedua, berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ayat ketiga, jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Terima kasih, Bu Rini. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pada 2 Kamis yang lalu, Evangelis Nikolas telah menguraikan dengan jelas tentang siapakah Sarai, yang pada pasal 17 namanya diganti oleh Tuhan menjadi Sarah, ya, perempuan yang akan menjadi ibu bagi banyak bangsa. Sarai atau Sarah ini dijadikan ikon perempuan saleh oleh Rasul Petrus dalam surat-suratnya, serta menjadi teladan iman bagi orang-orang percaya seperti yang tertulis di dalam kitab Ibrani. Ibu Rini akan membantu kita membaca Ibrani 11 ayat 11. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia, yaitu Abraham, juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ya. Terima kasih Bu Rini. Saya akan membacakannya dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Karena beriman, maka Abraham bisa mendapat keturunan dari Sarah. Sekalipun Abraham sudah terlalu tua dan Sarah sendiri mandul. Abraham yakin bahwa Allah akan menepati janjinya. Mari kita mencoba flashback sejenak. Saat pemanggilan Allah terhadap Abram, yang tentunya juga terhadap Sarai, ketika Allah memanggil Abram, Sarai ini diperkenalkan sebagai sosok istri yang seperti tertulis dalam Kejadian pasal 11 ayat 29 dan 30. Silahkan Ibu Rini membacanya. Kejadian 11 ayat 29, Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Ayat 30. Kejadian 11 ayat 30, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Ya, pada ayat ini Sarai diperkenalkan sebagai istri yang mandul, tidak memiliki anak. Mari kita mencoba melihat panggilan Tuhan terhadap suami istri ini. Kita akan membaca dari Kejadian pasal 12, ayat 1, ayat 2, dan ayat 4, tetapi saya mengambilnya dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Saudari Karin akan membantu membacakannya untuk kita. Kejadian 12 ayat 1, Tuhan berkata kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, kaum keluargamu, dan rumah ayahmu, lalu pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ayat 2, "Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak, dan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, sehingga engkau akan menjadi berkat." Ayat keempat, Abram berusia 75 tahun ketika ia meninggalkan Haran.
Sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya, Abram berangkat ke tanah Kanaan bersama-sama dengan Sarai istrinya, dan Lot kemanakannya, dan segala harta benda serta hamba-hamba yang mereka peroleh di Haran. Terima kasih, Karin. Dari seorang yang dikatakan tadi mandul dan tidak memiliki anak, dipanggil, dijanjikan oleh Tuhan akan diberi keturunan dan akan menjadi suatu bangsa yang besar. Nah, kalau Abraham berumur 75 tahun, berapa kira-kira umur Sarai? Kalau selisih sekitar 10 atau 9 tahun, berarti umurnya 65 tahun. Allah memanggil Abram dan Sarai untuk masuk dalam dimensi kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang beriman kepada Allah meskipun fakta yang ada di depan mata terlihat sangat mustahil. Sarai yang sejak awal sudah menghadapi persoalan tidak memiliki anak, tetapi Allah memberikan janji mereka akan memiliki keturunan dalam jumlah yang banyak. Bahkan dikatakan pada bagian yang lain banyaknya itu seperti pasir di laut yang tak terhitung. Nah, ini seperti menyinarkan kembali atau menghidupkan kembali harapan yang sudah mulai redup. Sebelum pasal 17 memang belum ada kejelasan dari mana lahirnya anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu kepada Abram. Dari Sarai istrinya, ataukah dari perempuan lain? Namun, jika kita renungkan dengan seksama, maka kemungkinan janji keturunan dari perempuan lain atau lahir dari perempuan lain selain Sarai sangatlah kecil kemungkinannya. Karena kalau itu terjadi, berarti tidak konsisten dengan panggilan Allah terhadap Abram dan Sarai untuk hidup bergantung dan beriman hanya kepada Allah di tengah situasi yang kelihatannya sangat tidak mendukung. Janji Allah adalah pemberian yang harus diterima dengan iman kepada Allah. Tetapi di dalam proses penerimaan dan penggenapannya akan menjadi perjalanan iman untuk mempercayai Allah bekerja dengan cara Allah sendiri dan bukan dengan cara manusia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Abram dan Sarai ini adalah pasangan yang dipilih oleh Tuhan, yang pada akhir kehidupannya dikatakan mereka adalah sebagai orang beriman. Tetapi ternyata dalam perjalanan hidupnya dan perjalanan iman mereka juga pernah mengalami suatu spot kehidupan yang dinamakan kemunduran. Sarai, istri Abram itu tahu bahwa Allah telah menjanjikan keturunan kepada mereka. Sampai pada pasal 16 ini, ia mulai mengalami krisis yang disebabkan oleh kemandulannya. Sarai mengalami kebimbangan atau keraguan akan janji Tuhan. Menunggu memang bukanlah suatu kegiatan yang menyenangkan bagi kebanyakan orang, termasuk kita. Ketika seseorang menanti, ia menghadapi ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi. Apalagi kalau masa penantian itu begitu lama. Nah, ini pula yang terjadi pada Abram dan Sarai dari bacaan yang kita baca hari ini. Kisah ini terjadi sekitar 10 tahun setelah Tuhan berjanji bahwa Abram akan menjadi suatu bangsa yang besar. Nah, kita tentu setuju bahwa waktu 10 tahun adalah
periode waktu yang sangat panjang bagi siapapun yang dalam penantian. Apalagi dalam kondisi tersebut, Abram dan Sarai sudah sangat tua. Nah, tidak heran kalau kemudian di tengah kegundahan menantikan pemenuhan janji ini, keyakinan Abram dan Sarai menjadi goyah. Akibatnya mereka mengambil jalan pintas untuk membantu, dalam tanda kutip ya, membantu Allah memenuhi janjinya. Mereka mencoba membantu Tuhan dengan bertindak sesuai dengan cara mereka sendiri. Saya akan membacakan ayat yang tadi dibacakan oleh Ibu Rini, Kejadian pasal 16, ayat 1-3, tetapi dari bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat yang pertama, Sarai, istri Abram, belum juga mendapat anak. Tetapi ia mempunyai seorang hamba dari Mesir, seorang gadis yang bernama Hagar. Sarai berkata kepada Abram, Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak. Sebab itu, sebaiknya engkau tidur dengan hamba saya ini. Barangkali dia dapat melahirkan anak untuk saya. Abram setuju dengan usul Sarai. Demikianlah Sarai memberikan Hagar kepada Abram untuk dijadikan selir. Pada waktu itu, Abram sudah 10 tahun di Kanaan. Jadi, kira-kira umur Abram berapa? Kalau tadi waktu pemanggilannya umurnya 75 tahun, ditambah 10 berarti 85 tahun. Lah Sarai umur berapa? Sarai sudah 75 tahun. Kita bisa melihat ya, umur 75 tahun itu seperti umurnya siapa ya kalau di tempat kita? Mungkin kita bisa menebak-nebak sendiri. Nah, Sarai ini istri yang patuh kepada suami, mulai bicara. Nah, inilah kali pertama dicatat Sarai ini memiliki inisiatif terlebih dahulu. Kesalahan Sarai berakar pada pemikirannya yang menganggap bahwa Tuhan tidak akan menggenapi janjinya melalui dirinya. Ia sudah tua, waktu itu umurnya 75 tahun, dan otomatis sudah berarti benar kata orang, dia itu mandul. Jadi kesimpulannya, Allah tidak akan memberikan anak kepadanya. Nah, Sarai tidak melakukan yang sebaliknya, yaitu menafsirkan situasi ini dari kacamata Tuhan dan dari janji Tuhan. Allah yang mampu melakukan hal yang di luar kekuatan manusia. Tidak sabar menunggu waktu Tuhan, Sarai mengambil langkah yang lain untuk mendapatkan keturunan dan mencoba menggenapi janji Tuhan dengan cara manusiawi, yaitu bersepakat dengan Hagar, dan hal itu disetujui juga oleh Abram. Dan memang tidak menunggu waktu yang lama, Hagar pun mengandung dan melahirkan seorang anak. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Sarai ini adalah satu hal yang wajar dalam budaya waktu itu. Di Mesopotamia biasanya seorang istri yang mandul itu memberikan pelayannya kepada suaminya dan membiarkan pelayannya tidur dengan suaminya, dan anak dari pelayan itu menjadi anak baginya. Karena seorang pelayan atau seorang hamba dianggap sebagai properti atau harta milik. Jadi apa yang dimiliki oleh hamba itu termasuk anak itu juga menjadi milik Sarah. Mungkin juga Sarai banyak mendengar perkataan-perkataan atau omongan-omongan yang tidak enak tentang dirinya. Nah, terlepas dari kebiasaan pada waktu itu, usaha Sarai untuk memperoleh anak melalui Hagar bukan merupakan cara Allah.
Sebab yang lahir bukanlah anak perjanjian, melainkan anak hasil upayanya sendiri yang seolah-olah membantu Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan. Sarai telah melakukan kesalahan, tetapi Abram juga melakukan kesalahan. Ia tidak terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan mengenai saran Sarai ini. Dan hal ini mengisyaratkan mungkin Abram juga memiliki pemikiran yang tidak terlalu berbeda dengan Sarai. Mereka berdua mengabaikan hal penting yang sudah sekian lama mereka pertahankan, 10 tahun mereka pertahankan, yaitu iman. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata usaha Sarai yang mencoba membantu Tuhan tersebut hasilnya di luar prediksi Sarai. Bukannya anak Hagar menjadi anaknya, tetapi sebaliknya. Sikap Hagar menjadi melonjak atau menjadi ingin melebihi tuannya. Cara yang dilakukan dengan pikiran manusia tersebut membawa jerat dan menjadi duri bagi Sarai sendiri dan juga keturunannya. Ternyata cara ini memiliki dampak yang berkepanjangan. Ketidakpercayaan menimbulkan konsekuensi yang menyakitkan. Hal itulah yang terjadi dalam kehidupan Sarai. Abram mengambil Hagar atas saran Sarai. Hal itu menimbulkan kesedihan kepada keluarga mereka. Bahkan kelahiran Ismail mempengaruhi keturunan-keturunannya sampai saat ini. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika kita hanya mengandalkan akal budi dalam mengatasi masalah yang ada, maka kemungkinan besar akan muncul masalah-masalah yang baru. Di sini tanpa sadar kita telah menggeser posisi Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk berharap dan percaya. Nah, hal tersebut tampak dalam tindakan Sarai dalam mengambil keputusan. Dia sudah mulai menggeser posisi Tuhan dan lebih mengedepankan apa yang menjadi pemikiran dirinya sendiri. Nah, bahkan lebih dari itu, dia telah melanggar ikatan perjanjian Allah. Masalah yang mau diselesaikan oleh Sarai justru menimbulkan masalah yang baru. Sarai merasa dihina dan menderita karena perbuatan Hagar. Sarai harus menanggung akibat dari tindakannya. Sebab apa yang dirancangkan tidak sesuai dengan harapan. Sebaliknya berdampak buruk terhadap diri sendiri. Hati Sarai terluka oleh sikap Hagar yang tidak berhenti menyakitinya. Nah, dari situlah maka terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga ini. Hal ini suka atau tidak suka menimbulkan perselisihan yang tidak ada habis-habisnya antara keturunan Ismail yang dilahirkan oleh Hagar dan keturunan Ishak yang dilahirkan oleh Sarai nantinya. Ketidaksabaran dalam menanti pemenuhan janji Tuhan membuahkan persoalan dan derita. Hal yang bisa kita lihat dari alur sejarah yang kita baca, Sarai menderita tekanan batin karena diolok dan dipandang rendah oleh Hagar. Abram juga berada dalam posisi yang sulit, tentunya dia bingung mau membela istrinya atau membela budaknya, perempuan yang juga melahirkan anak baginya. Lalu mau membela Ismail atau mau membela Ishak. Nah, bagi Ishak juga kenyamanannya sebagai anak perjanjian menjadi terganggu. Sedangkan
Hagar hanya sebagai perempuan yang telah melahirkan anak bagi tuannya yang mestinya dihargai juga diabaikan. Dia ditindas secara lahir batin dan diusir sehingga ia harus berjuang menjadi single parent bagi Ismail. Lalu Ismail juga dipisahkan dari ayahnya dan mengalami banyak hal yang kurang menguntungkan. Nah, inilah hal-hal yang dialami oleh keluarga ini ketika salah satu dari mereka mengikuti jalan sendiri dan disetujui oleh yang lain. Nah, dampak berikutnya yang paling menyedihkan adalah setelah Ismail lahir di usia Abraham yang ke-86 sampai dengan usia 13 tahun sebelum lahirnya Ishak, Tuhan berdiam diri terhadap Abraham. Nah, hal ini dapat dimengerti sebagai tanggapan hati Tuhan atas ketidakpercayaan Abraham. Tuhan diam. Apa yang kelihatannya baik seolah-olah membantu Tuhan, ternyata tidaklah benar. Nah, ibu-ibu yang kasih Tuhan, dari apa yang kita pelajari dari kisah ini, pernahkah kita merasa tidak sabar terhadap suatu permohonan kita? Lalu karena ketidaksabaran itu, kita mengambil jalan sendiri yang menurut kita itu baik dan kita rasa Tuhan itu akan setuju dengan apa yang kita lakukan. Nah, tetapi ternyata hal itu keliru. Kita bisa merefleksikan hal itu terhadap diri kita sendiri. Apakah kita pernah melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Sarai walaupun bentuknya berbeda? Nah, saya ada satu kisah, mungkin ada yang sudah pernah mendengar. Suatu ketika nenek saya itu kehilangan uang. Dan uangnya waktu itu 50.000. Nah, 50.000 itu besar ya. Waktu zaman saya itu masih sekolah SLTA gitu, adik saya tuh SMP. Lah kok ternyata adik saya ya nggak dikasih uang orang tua, kok punya uang 50.000. Jadinya yang tertuduh adalah adik saya. Nah, lalu kami sekeluarga menanyakan, dari mana kamu mendapat uang 50.000 itu? Sementara nenek kehilangan uang 50.000. Lalu adik saya mengatakan dan bersumpah bahwa dia itu tidak mencuri. Uang itu diperolehnya karena dia itu dengan teman-temannya pergi ngamen gitu ya. Mereka memang punya kelompok musik gitu yang seneng ngamen. Nanti kalau ada kebutuhan dana di sekolah, mereka mencari dana dengan cara mengamen. Itu zaman dulu. Nah, karena orang tua saya tahu bahwa anaknya sungguh-sungguh melakukan hal yang baik dan maksudnya tidak mencuri begitu ya. Lalu dijelaskanlah kepada nenek saya. Kebetulan nenek saya itu belum seiman gitu ya, dan tidak seiman memang. Tapi tidak dipercaya sampai rumor itu menyebar ke tetangga-tetangga ya. Jadi seolah-olah adik saya itu menjadi seorang pencuri. Lalu ada yang menasehati ayah saya, mbok coba ditanyakan kepada orang pinter, ya bukan orang yang minum tolak angin itu bukan, tetapi orang yang memang apa ya, mengertilah begitu dengan pandangan mereka sendiri. Sedangkan ayah saya itu kan, kami sekeluarga kan sudah menjadi orang yang percaya Kristus gitu ya. Memang dulu latar belakang ayah saya itu kan non-Kristen dan masih sering pergi ke gunung gitu kalau diajak teman-temannya begitu. Ayah saya bercerita dengan keluarga dan kami tidak mendukung gitu ya. Jangan, itu kan berarti memungkiri iman kita kepada Tuhan. Percaya deh, suatu saat kebenaran itu akan terbuka. Tetapi kebenaran itu lama sekali tidak terbuka. Nah, secara diam-diam rupanya ayah kami itu pergi begitu ya, pergi ke tempat orang pintar tersebut. Lalu
dikatakan oleh orang pintar itu yang mengambil uangnya itu adalah seorang perempuan, begitu ya. Berarti kan bukan adik saya, wong adik saya laki-laki. Satu sisi ayah saya tuh lega dan menceritakan hal itu kepada nenek saya. Lah nenek saya tuh ya percaya kepada orang pintar itu, bukannya percaya kepada anaknya dan cucunya, begitu ya. Ya satu sisi memang lega karena ketahuan yang mengambil uang itu bukan adik saya. Tetapi di satu sisi lain kami itu sedih karena kami mengalami kegagalan dalam mengikut jalan Tuhan. Bukannya percaya pada kuasa Tuhan yang akan menunjukkan kebenaran walaupun waktunya memang sudah sangat lama. Ya karena kami tidak tahan begitu ya. Mungkin ayah saya tidak tahan dengan omongan tetangga yang tidak enak. Ya akhirnya mengambil jalan pintas seperti itu. Nah kami merasa itulah kami berada dalam kemunduran atau kejatuhan. Kami telah melakukan hal yang seperti Sarai lakukan. Apa yang dialami atau dilakukan oleh Sarai maupun Abram adalah merupakan gambaran dari perjalanan iman kita dalam mengikut Tuhan. Ya, setidaknya mungkin kita pernah melakukan hal seperti itu. Lalu ke depannya, apa yang dapat kita lakukan agar terhindar dari keinginan untuk mencoba membantu Tuhan? Atau setidaknya kita tidak lagi melakukan hal itu. Yang pertama, kita meningkatkan kesabaran dan ketekunan kepada Tuhan. Nah, setiap dari kita sebenarnya dijanjikan sesuatu oleh Tuhan. Tentu suatu janji yang baik dan dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang jelek atau yang buruk buat kita. Apa yang direncanakan Tuhan selalu sesuatu yang paling tepat dan terbaik buat kita atau bagi kita. Namun seringkali kita terpengaruh oleh perkataan orang lain yang cenderung melemahkan, seperti yang kami lakukan. Jadi nggak ada bedanya kami dengan tetangga kami jadinya ya. Keterbatasan kemampuan kita untuk mengetahui apa yang dirancang Tuhan bagi kita membuat kita tidak mengerti mengapa rencana Tuhan tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Ketidaksabaran sering menjadi batu sandungan iman seseorang atau iman kita. Kecenderungan memaksakan kehendak Tuhan untuk sesuai dengan kehendak kita membuat kita mencari jalan sendiri. Nah, itulah sebabnya kita perlu meningkatkan yang namanya kesabaran dan ketekunan. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Ibrani 10 ayat 36 yang akan dibacakan oleh Saudari Karin. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, yang dijanjikan itu. Ya. Terima kasih, Karin. Hari ini kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang sabar dan tekun dalam menunggu janji Tuhan dan tidak bertindak menurut pandangan dan pikiran kita sendiri. Sebab bisa jadi karena tindakan kita itulah justru masalah-masalah baru akan timbul. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari tidak mencoba membantu Tuhan, yaitu dengan berpegang teguh pada janji Tuhan. Mengapa kita harus berpegang teguh pada janji Tuhan? Saudari Karin akan membacakan Mazmur untuk kita. Mazmur 12 ayat 7-8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat 8. Engkau, Tuhan yang akan menempatinya.
Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Iya, terima kasih. Sebab janji Tuhan itu adalah janji yang sudah pasti akan digenapi. Janji yang terpuji. Tetapi lebih dari itu, mari kita lebih percaya kepada Sang Pemberi janji itu sendiri, yaitu Tuhan. Mari kita juga menyatakan iman dan ketaatan kepada Allah dalam segala hal, bukan hanya kepada apa yang dijanjikan, tetapi kepada Tuhan itu sendiri. Sebab Tuhan yang memberi janji adalah Tuhan yang setia. Tidak seperti manusia kalau berjanji itu sering diingkari. Tuhan itu memiliki janji yang murni dan Ia pribadi yang setia, maka tentu Ia akan menepati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Lalu yang berikutnya adalah mempersilahkan Tuhan bekerja dengan caranya dan dalam waktunya. Perihal waktu ini memang seringkali menjadi masalah serius dalam kehidupan orang percaya. Karena kita menghendaki pertolongan Tuhan dan jawaban doa dari Tuhan itu kalau bisa ya secepatnya. Tidak perlu menunggu waktu yang lama. Nah, padahal waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita merasa tangan Tuhan itu memang terlalu lambat untuk menggenapkan janjinya. Lalu kita berusaha membantu Tuhan dengan kekuatan dan pemikiran kita sendiri, seperti tadi yang dilakukan oleh Sarai maupun yang kami lakukan dalam keluarga kami. Nah, jangan menjadikan diri kita itu pahlawan bagi Tuhan, atau dengan kata lain, mencoba membantu Tuhan untuk mewujudkan apa yang kita perlukan. Bukan berarti kita tidak melakukan atau tidak mengerjakan apa-apa. Kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita dan biarkan Tuhan yang akan berbuat lebih dari kenyataan yang kita hadapi. Menunggu Allah bekerja dengan caranya sendiri membutuhkan iman. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini yang menjadi kekurangan kita adalah kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah. Sehingga waktu yang indah itu kadang-kadang ingin kita persingkat. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita tadi menyanyikan lagu-lagu yang dipimpin oleh Bu Lucy dengan sangat indah ya. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka kujalani bersama Yesus. Dan tadi dilanjutkan, kasih setiamu Tuhan begitu luar biasa, tak lekang oleh waktu. Itu artinya apa? Kasih setia Tuhan itu terus-menerus. Apapun jenis pergumulan kita, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita tetap diberi kesabaran, tetap diberi ketekunan dan keteguhan di dalam menanti waktu Tuhan dan menunggu karya Tuhan. Dan marilah kita tidak membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Apa yang dilakukan atau dihadapi oleh Sarai dalam kisah ini, juga mungkin apa yang telah kita lakukan di waktu-waktu yang lalu, seperti yang dialami oleh Sarai, kiranya akan menjadi pelajaran penting dan berharga dalam hidup kita. Mari kita mencoba agar terhindar dari keinginan untuk membantu Tuhan dengan cara meningkatkan kesabaran dan ketekunan kita kepada Tuhan, lalu berpegang teguh pada janji Tuhan, dan mempersilahkan Tuhan bekerja dengan caranya dan dalam waktunya, yaitu waktu Tuhan sendiri. Tentunya adalah waktu yang terbaik atau waktu yang tepat buat kita. Amin. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saya mengundang Ibu Lucy untuk menutup di dalam
doa renungan ini sekaligus melanjutkan memimpin acara ini. Silahkan Ibu Lucy. Terima kasih Guru Injil Dwi Tsunami untuk firman Tuhannya yang mengingatkan kita untuk kita bisa bersabar, tidak mudah putus asa, dan coba-coba menjadi partnernya Tuhan, siap-siap bantu Tuhan. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan, murid Tuhan yang siap untuk mendengarkan sabdanya, mendengarkan kehendak Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Indriati. Silakan Ibu. Nggak kedengeran pengumuman ya. Ibu-ibu, sebentar lagi kita akan mempersiapkan Paskah dan HUT dari gereja kita. Nah, di mana dari panitia mempersilahkan siapa yang mau ikut. Dari Komisi Wanita kita akan mengadakan ucapan Paskah sama Selamat Tahun Baru. Nah, ucapannya itu nanti seperti kayak kita kemarin gitu loh. Yang satu persatu nanti digabung satu-satu, nanti akan diperagakan oleh Bu Yuli. Nah, itu untuk ucapan Paskah. Untuk ulang tahun, nanti kita akan mengadakan, jadi kita ada dua kali bikin acara gitu. Satunya kita mengadakan gerak dan lagu. Nanti gerak dan lagu ini, jadi kita bagi-bagi nih ibu-ibu. Ibu-ibu yang ini ikut dalam ucapan Selamat Paskah dan Tahun Baru. Nanti grup yang B itu acaranya gerak dan lagu. Nanti gerak dan lagunya akan saya share ya di koper. Jadi nanti ibu-ibu nama-namanya akan saya tulis, siapa aja yang ucapan, siapa aja yang ikut gerak dan lagu. Nanti dipelajarin di rumah. Nanti kalau misalnya sudah, kita share videonya ke bagian media. Jadi nanti di koper saya akan bikin siapa aja gitu, yang grup A sama grup B. Jadi mungkin dari Bu Yuli bisa memperagakan untuk ucapan Paskah dan Tahun Baru. Silakan Bu Yuli. Aku ya. Jadi gini Ibu-ibu, apa yang sudah diterangkan sama Bu Bambang. Jadi nanti itu kita akan mengadakan seperti yang waktu Natal. Waktu Natal kan kita pakai yang estafet kado itu ya. Kalau yang Paskah ini nanti kita rencananya mau bikin beberapa teman-teman itu dibagi-bagi. Jadi nanti teman yang 5 orang, terdiri dari 5 orang, mungkin nanti mengucapkan beberapa kalimat. Ya, nanti dilanjutkan dengan 5 orang melanjutkan kalimat berikutnya. Karena ini ucapan selamat Hari Paskah dan selamat ulang tahun. Nah, nanti untuk teman-teman yang enggak kebagian, ya jadi kan itu udah 10 orang. Sisanya nanti akan diikut sertakan dalam gerak dan lagu. Ya, gerak dan lagu itu nanti ada video YouTube-nya. Bu Bambang nanti akan share di koper ya, di grup koper. Nanti kita bisa pelajarin bersama-sama gerak-geraknya itu. Nanti itu akan dikompilasi nanti sama bagian multimedia. Nah, nanti disusun siapa saja yang kebagian baca pengucapan Selamat Paskah, siapa yang kebagian untuk mengucapkan selamat ulang tahun, dan siapa nanti yang kebagian untuk gerak dan lagu. Nanti akan di-share sama Bu Bambang. Nah, nanti saya akan contohin nanti melalui video saja yang saya rekam aja ya nanti ya. Kalau di sini mungkin nggak terlalu kelihatan. Nanti kalau bisa ya saya share deh, saya rekam dulu deh. Cuman mengucapkan ini untuk yang mengucapkan ya. Jadi nanti saya kasih contoh aja sedikit. Ya, itu rekaman di koper nanti. Kalau untuk yang gerak dan lagu nanti kita bisa belajar dari video YouTube yang Bu Bambang nanti akan share.
Ya, itu aja mungkin. Mungkin Bu Rita atau Bu Bambang mau nambahin lagi. Mungkin deadline-nya ya, kapan itu Bu Bambang? Supaya Deadline ini nanti setelah kita bikin ya Yul, baru saya kasih deadline. Oke, udah. Kalau sudah nggak ada, silakan Bu Lucy lanjut. Terima kasih Bu In, Bu Yuli. Untuk pengumuman berikutnya diingatkan untuk kolektor dapat disampaikan melalui transfer rekening yang seperti biasa yang sudah tercantum. Jangan lupa juga untuk SMS, WA. Zaman sekarang udah nggak SMS ya, pakai WA ke Ibu Melisa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kali ini kita akan saling mendoakan satu sama lain. Doanya tidak perlu, sekarang kita tidak perlu berdoa yang tanya masing-masing kamu mau didoakan apa, tapi kita berdoa secara umum. Paling enggak kita kan udah saling mengenal satu sama lain, kita tahulah kondisi masing-masing ya. Setelah ini selesai, boleh saring WA, tanya kamu mau didoakan apa gitu kan, saya mau diminta didoakan ini gitu kan. Jadi itu PR-nya ya. Jadi setelah ini saling WA, yang tadi udah saya nanti akan sampaikan pasangannya. Terus nanti malam boleh didoakan apa yang pokok doa yang secara khusus ya. Sekarang saya akan kasih tahu pasangannya ya. Untuk Marcella sama Mbak Dwi. Ya. Lalu Ibu Hernani pasangannya dengan Ibu Retno. Ibu Priskila dengan Ibu Sunaryati. Ibu Ing dengan Ibu Lili. Ibu Erni dengan Ibu Yaya. Ibu Yuli dengan Ibu Rini, Ibu Indriati dengan Sani, saya sendiri dengan Ibu Lidiatin, lalu Ibu Hana dengan Ibu Ruth, Bu Rita akan berdoa untuk Karin, dan Karin berdoa untuk Ibu Rita. Ya, jadi kita akan berdoa secara umum tentang kondisi kita masing-masing. Kita saling mengenal, paling nggak udah tahulah suaminya berapa gitu ya. Paling nggak kan suaminya nggak ada yang lebih dari satu kan. Anak-anaknya berapa gitu udah tahu. Jadi kita berdoa untuk secara umum aja general. Nanti setelah ini baru kita kirim WA tuh. Misalkan saya kan pasangannya dengan Lidiatin, saya akan WA ke Tin. Hai, apa kabar? Minta doanya apa? Jadi paling nggak kita bisa saling menyapa melalui WA. Dan kita akan doakan nanti malam ya. Setelah itu akan ditutup oleh Ibu Rita. Jadi kita akan berdoa masing-masing, tempat masing-masing sambil mendengarkan, saya akan setelkan lagu Kemurahan-Mu. Sebelumnya kita nyanyi lagu Kemurahan-Mu juga. Jadi setelah lagu Kemurahan-Mu selesai, Bu Rita boleh tutup dalam doa. Ya. Kita akan berdoa bersama-sama.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, sore hari ini kami Komisi Perempuan boleh berkumpul bersama menghadap hadirat Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terlebih dari itu kami boleh memperlengkapi diri kami dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Guru Injil Dwi Tsunami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memimpin setiap kami menjadi perempuan-perempuan yang terus sabar dan tekun di dalam menanti janji Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami tetap berpegang teguh kepada janji-Mu, karena kami percaya janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu yang pasti, dan ajar kami untuk kami boleh dengan kekuatan Tuhan kami mempercayakan akan segala rencana kami, mempercayakan segala kehidupan kami kepada Tuhan, untuk Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk Mbak Dwi, untuk Bu Lucy, dan Bu Liana yang sudah melayani pada sore hari ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk Bu Hana, untuk Ibu Ruth, untuk Bu Sunaryati, untuk Bu Bambang, untuk Om Madani, untuk Ibu Rini, Ibu Erni, Ibu Juliana, Bu Hendra, Bu Sani, Bu Hernani, Ibu Lili, Bu Retno, Bu Lidiatin, dan Ibu Marcella. Tuhan, kami menyerahkan seluruh perempuan-perempuan ke dalam tangan Tuhan. Kalau hati kami tersakiti, kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami tidak menyimpan dendam, kami boleh mempunyai hati yang mengampuni. Ketika rencana kami gagal, kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami melihat akan rencana Tuhan yang lebih indah daripada rencana kami. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa ketika kami mengalami masalah, kami dalam keadaan yang lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang membangkitkan iman kami. Kami percaya Tuhan punya 1001 cara untuk menyelesaikan, memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kami alami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu masih ada sampai saat ini dan akan terus ada ya Tuhan bagi kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Ketika kami mengalami sakit penyakit, Tuhan yang menjamah kami dan ajar kami untuk kami terus setia kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami, para oma, para ibu, dan para perempuan yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan yang menolong, memberkati dari setiap hal yang kami kerjakan, pelayanan yang Tuhan percayakan, dan keluarga yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami saat ini berdoa untuk tangan dari Om Madani, pergelangan tangannya yang masih sakit, kiranya kuasa Tuhan yang menjamah, menyembuhkan dengan sempurna, tangan Om Madani boleh kembali pulih karena kuasa Tuhan yang bekerja. Kami juga berdoa untuk Mama Yulia, kiranya Tuhan yang menolong, saat ini masih ada di rumah sakit, belum diketahui apa sakitnya, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesabaran buat dia, dan Tuhan yang bekerja menyembuhkan. Kuasa Tuhan mengalir di seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bilur-bilur Tuhan mengalir, sehingga sakit penyakit ini boleh dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Berikan kekuatan kepada seluruh anak-anak, menantu, dan cucu, dan saudara-saudara. Kiranya mereka boleh terus mendukung di dalam doa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyatakan kuasa-Mu buat anak-anak yang sungguh mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Bu Bambang yang mengalami kedukaan. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan buat mereka. Ajar Bu Bambang yang sudah percaya kepada Tuhan untuk boleh menjadi berkat buat saudara-saudaranya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan dan doa yang sudah kami naikkan pada malam hari ini. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
kasih.